Selamat pagi, salam saudara. Saya Tri Widiarto ya. Kembali kita membahas mata kuliah kajian budaya Jawa. Baik saudara, untuk pertemuan kali ini saya akan bahas tentang wanita dalam budaya Jawa. Wanita dalam budaya Jawa ya, kajian gender Jawa ini. Baik saudara, sebelum kita mulai, saya akan mengingatkan kembali silabi yang sudah kita bahas lewat online minggu yang lalu. Yaitu apa, saudara? Ada 5 yang akan kita bahas dalam mata kuliah kajian budaya Jawa ini ya. Yang pertama adalah wanita Jawa, saya bahas nanti. Yang kedua adalah perkawinan Jawa. Yang ketiga adalah wayang. Yang keempat adalah agama Jawa. Maaf, yang ketiga adalah agama Jawa. Yang keempat ya. Kemudian yang terakhir, kelima adalah feodalisme Jawa. Nah, 5 itu akan kita bahas dalam satu semester ini, mata kuliah kajian budaya Jawa. Kita memakai kajian tematik ya. Nah, yang pertama, wanita Jawa akan saya bahas kali ini. Baik saudara, bahasan ini sudah saya kirim PPT-nya dan juga soft copy-nya. Ini ditulis oleh 2 orang. Yang pertama adalah guru saya yang menulis, yaitu Bapak Dr. Suyatno Kartodirjo, sejarawan dari UNS yang sudah pembimbing saya waktu S2 dan juga pernah mengajar cukup lama di Prodi Sejarah UKSW. Beliau sudah almarhum, saudara, tapi tulisannya masih ada. Ini saya tulis berdua, yaitu tentang wanita dalam kebudayaan Jawa, perspektif gender. Nah, ini saudara, saya tulis sudah cukup lama, ya, tapi nampaknya karya ini, tulisan ini cukup masih relevan untuk kita bahas pada perkuliahan kali ini. Baik saudara, jadi wanita dalam kebudayaan Jawa dilihat dari perspektif gendernya. Baik saudara ya, jadi kita lihat pendahuluannya. Studi ini adalah membahas wanita Jawa dalam kajian sejarah gender. Jadi wanita Jawa kita bahas dari kajian sejarah gender. Ya, apa itu gender? Nah, menurut Julia Clives ya, tokoh tentang wanita ya, dia mengatakan bahwa gender adalah interpretasi biologis berdasarkan kajian budaya. Interpretasi biologis tapi didasarkan pada kajian budaya, bukan hanya biologisnya. Jadi wanita Jawa, wanita itu adalah biologis, tapi dikaji dari budaya Jawa. Bukan dikaji dari biologisnya, saudara, tapi dikaji dari budayanya, di mana dia tinggal, di mana dia terhisap dalam suatu kebudayaan. Jadi judul kajian wanita Jawa berarti wanita Jawa dikaji dari aspek budaya Jawa, bukan dari aspek biologisnya. Oke saudara ya, kita bisa cari perbandingan. Perbandingannya gini. Misalkan ada studi tentang laki-laki dalam kajian budaya Minangkabau. Nah ini laki-laki di sini dikaji bukan sebagai biologis laki-laki, tapi sebagai kajian budaya Minangkabau. Wanita dikaji dari sisi budaya Minangkabau. Wanita dikaji dari sisi budaya Batak dan seterusnya. Ya, jadi sekali lagi saya tekankan di sini, kajian ini tidak membahas kajian biologis wanita, tapi membahas wanita dari kajian budaya Jawa. Tolong Anda pelajari lagi PPT sudah saya kirim dan soft copy sudah saya kirim ya. Jadi itu dengan itu ya. Nah, jadi gender ini berbeda dengan perbedaan jenis kelamin biologis, berbeda ya. Laki perempuan biologis Tuhan yang menciptakan, tapi gender yang menciptakan budaya, berarti yang menciptakan manusia. Kalau perbedaan biologis ini Tuhan, Anda nggak bisa dan saya minta jenis kelamin yang lain.
Ya, Tuhan menciptakan kita laki-laki, perempuan itu sudah menjadi biologis. Tapi kalau gender, yang menciptakan adalah kebudayaan. Dan kebudayaan hasil manusia. Maka gender itu rekonstruksi manusia, konstruksi kebudayaan, konstruksi manusia terhadap jenis kelamin. Paham ya? Nah, oleh karena itu, dalam kenyataannya, sejarah Jawa ini bersifat patrilineal pada laki-laki yang lebih tinggi derajatnya daripada wanita dalam kebudayaan. Saya tidak bicara dalam biologis. Dalam kebudayaan Jawa, laki-laki lebih tinggi derajatnya dari wanita. Nah, tentu ini akan berpengaruh terhadap gender wanita Jawa. Ya, coba Anda baca materinya, saudara. Oke, saudara ya. Jadi ini yang menjadi kita kajian kita, saudara. Yang kedua, saudara, apa ciri-ciri utama dari patrilineal Jawa ini? Apa ciri-ciri dari kelebihan orang Jawa laki-lakinya dibanding perempuan dari segi budaya? Ingat ya, saya mengatakan ini gender dari segi budaya. Yang pertama dikatakan bahwa laki-laki itu mendominasi wanita dalam segala segi, baik ekonomi, baik sosial, baik budaya, baik agama. Laki-laki ini menjadi dominan, mendominasi. Ya, misalkan nggak bisa wanita menuntut uang gaji suami masuk ke istrinya, nggak bisa. Ya, tergantung suaminya mau seperti apa dalam pembagian uang ini. Nggak bisa menuntut sosial. Saya kepingin berkuasa sosial di rumah ini. Kalau ada tamu datang, saya yang datang untuk menemui. Nggak bisa. Laki-laki yang berkuasa. Dari sisi gender. Bahkan tradisi lama ini mengatakan bahwa wanita itu hanya konco wingking. Konco wingking, saudara dari luar Jawa banyak nih ya. Konco itu teman, wingking itu belakang. Jadi hanya teman belakang. Teman nomor 2. Teman untuk di belakang saja, bukan yang di depan. Pertama ban serep. Jadi hanya yang kedua, bukan yang pertama. Tapi ini masalah gender ya. Oleh karena itu nggak bisa wanita menuntut untuk sama haknya dengan laki-laki dari segi budaya Jawa. Nah, ini perlu Anda pahami dulu bagaimana nanti wanita dalam pendudukan budaya Jawa ini, saudara ya. Baik, seterusnya laki-laki adalah wakil keluarga urusan eksternal. Jadi eksternal itu sudah laki-laki. Rapat-rapat keluar, laki-laki. Urusan sekolah anak, laki-laki. Urusan RW, kampung, laki-laki. Ya, nah, wanita hanya internal di rumah. Masak, istri. Mandiin anak, istri. Nyuapin anak, istri. Ya, semua tentang pekerjaan rumah tangga ini istri bertanggung jawab. Tapi yang di luar mencari uang termasuk adalah suami yang bertanggung jawab. Nah, ini kondisi-kondisi ini ada dalam kajian budaya Jawa terhadap wanita, saudara. Terjadi ini, ya nanti kita bahas. Bagaimana sekarang kita bahas nanti. Tapi ini saya ingin menjelaskan sebetulnya budaya Jawa pada waktu lampau ya. Nanti akan ada perbedaannya dengan sekarang ini. Baik, saudara, yang seterusnya wanita ini sebagai pelayan sempurna bagi laki-laki dan tidak boleh membantah. Ingat, ini tradisi lama ya. Wanita itu sebagai pelayan laki-laki sempurna dan tidak boleh membantah wanita terhadap suaminya. Ada yang mengatakan ora elok membantah suami, nggak baik membantah suami. Oke ya. Nah, apa contohnya? Sudah di sini ya. Seorang istri tidak boleh mengeluh jika ekonominya itu kurang. Jika suami hanya mendapatkan rezeki sedikit, nggak boleh mengeluh, nggak boleh menuntut istri itu. Terima apa adanya yang diberikan oleh suami. Ini
Jadi laki-laki menjadi yang berkuasa. Ya, kalau uangnya sedikit ya belanjakan yang sedikit. Uangnya banyak, berikan yang banyak. Istri nggak boleh mengeluh, nggak boleh menuntut juga. Yang pertama. Yang kedua, pengambilan keputusan keluarga itu ada pada suami. Saya katakan tadi, keputusan keluarga harus ada pada suami. Diskusi boleh, tapi tetap yang menentukan adalah suami. Nah ini perbedaannya dengan sekarang barangkali ya. Tapi itu tradisi lama seperti itu, saudara. Bahkan yang ketiga ini, makan bersama itu suami dulu yang diutamakan, saudara. Suaminya kerja, belum pulang, nggak boleh istri, ayo makan dulu kita sama anak-anak, nggak boleh. Tradisi lama ini ya. Nunggu suaminya. Suami baru datang, makan bersama-sama. Dan suami disendirikan makannya itu. Yang enak ini barangkali. Kalau ada ayam itu, suaminya yang paha dan sebagainya, nanti istrinya yang sayap dan sebagainya barangkali ini. Ya, karena suaminya harus paling utama dalam tradisi budaya Jawa ini. Saudara, bahkan saudara ini, jika suami ingin minta istri lagi, istri tidak boleh menolak. Harus merelakan suaminya menikah lagi. Ini adalah suatu kenyataan dalam budaya Jawa pada masa lampau. Karena adalah tradisi, budayanya seperti itu berakibat kepada wanita Jawa. Nah, ini memang benar terjadi pada masa lampau, saudara. Sehingga kita melihat banyak sekali laki-laki Jawa yang dominan, punya istri 2, 3, dan sebagainya. Memang itu gender seperti itu, gendernya. Wanita memang rendah dalam tradisi Jawa pada waktu itu, saudara. Ya, nah ini menjadikan wanita Jawa itu ada posisi yang lemah dalam tradisi Jawa itu. Secara gender, secara kajian budaya, wanita Jawa ada dalam posisi yang lemah dibanding laki-laki. Karena posisi tadi, laki-laki berkuasa terhadap wanita tadi, saudara. Ini kenyataan yang ada dulu ya, pada masa lampau khususnya ini. Nah, saudara, jadi kalau kita simpulkan, ada 3 dominasi laki-laki terhadap wanita Jawa. Yang pertama, biososial, dominasi biososial. Yang kedua, dominasi sosiokultural. Dan yang ketiga, dominasi religius. Biososial, saya boleh nikah 2, 3, 4 kali. Kamu nggak boleh melarang. Saya laki-laki berkuasa. Itu secara biologisnya. Yang sosiokultural, saya yang urusan keluar. Kamu di rumah saja. Konco wingking kamu itu. Di rumah saja. Nggak boleh keluar. Gitu. Yang ketiga, religius, dia yang memimpin doa-doa tertentu dalam rumah tangga. Nggak boleh wanita itu memimpin doa dalam keluarga tradisi Jawa. Nah, ini 3 ini menjadi masalah. Bukan masalah, jadi menjadi kenyataan yang ada dalam masyarakat Jawa pada waktu lampau, saudara. Bahkan dalam tradisi Jawa, saudara ya, rumah orang Jawa, rumah joglo ini ada satu kamar yang namanya sentong. Itu hanya boleh suami yang tinggal di situ. Istri nggak boleh masuk ke situ. Kecuali istri dipanggil masuk, silahkan. Tapi istri nggak punya hak masuk ke situ dengan suaminya tanpa diminta oleh suaminya. Aduh, luar biasa. Pada satu rumah milik bersama kan, zaman sekarang, istri dilarang masuk ke rumah kamar itu. Mengapa, saudara? Ada tradisi bahwa dalam kamar sentong tadi, ya, bilik tadi, khusus orang Jawa ini disitu bersemayam Dewi Sri, Dewi Kesuburan, Dewi Padi, di mana suami bisa minta berkah kepada Dewi Sri untuk kesejahteraan keluarganya. Sehingga seakan-akan Dewi Sri itu menjadi istrinya dalam arti religius, mempelainya. Religius ini ya, religius, bukan fisik yang ada. Nah, ini semua mengakibatkan wanita Jawa itu lemah kedudukannya dalam masyarakat karena gender, karena interpretasi kebudayaan, saudara. Oke, saudara ya, kita teruskan lagi, saudara.
Nah, kemudian perspektif gender dalam kebudayaan Jawa itu seperti apa? Ya, nah ini itu bisa kita lihat dari arsitektur rumahnya tadi saya katakan tadi. Biasanya orang Jawa tuh arsitekturnya duglu, rumah duglu, arsitektur duglu ya. Nah, ada kamar-kamar banyak, di dalamnya tuh ada sentong tadi. Ada satu kamar sentong itu yang nggak boleh dipakai oleh sembarang orang, hanya suaminya saja yang boleh masuk ke dalam sentong tersebut. Nah, biasanya saudara, biasanya satu rumah joglo itu halamannya sangat luas. Kiri, kanan, depan, belakang, luas halamannya itu. Nah ini biasanya saudara, orang Jawa itu apabila anaknya sudah besar, nggak boleh pergi jauh-jauh dari tempat tinggalnya. Misalkan ya, dalam rumah joglo tadi ada 2 istri. Satu rumah saudara, tapi tentu lain kamar karena luas sekali kamarnya ya. Nah kemudian dia punya anak-anak semua. Anaknya udah besar. Istri pertama punya 3 anak. Anaknya udah menikah semua. Nggak perlu keluar dari rumah. Orang tua akan membangunkan rumah di sampingnya. Karena luas sekali, 3 rumah untuk anak-anaknya. 3 rumah kanan untuk anak dari istri yang kedua. Sehingga semua satu komplek dalam rumah itu, dalam rumah joglo itu. Biasanya seperti itu. Ya, sehingga dia mengusahakan pertanian, perdagangan di situ pekerjaannya. Sehingga semua menjadi satu kelompok rumah itu, rumah besar, satu keluarga besar. Di situ bapaknya menjadi tulang punggung dalam tadi biososial, religius maupun sosial, religi dan biologis. Ya, dan anehnya itu menjadi rukun, tidak ada saingan antar istri, antar anak dan sebagainya. Semua rukun menjadi satu, bekerja bersama-sama ya untuk kehidupannya. Dia punya cucu banyak di tinggal di situ, punya cicit tinggal di situ. Ya, pada akhirnya orang tua ini sudah mulai sakit-sakit karena tua, sudah usia 85, 90 tahun ya sudah tua sekali, maka ada upacara angon cucu ya, angon putu, angon cucu putu. Artinya satu keluarga tadi keliling kampung, ya biasanya kalau nggak kuat ditandu orang tua tadi, ditandu ya, lalu di belakangnya itu istri-istri, anak, cucu, menantu semua jalan mengelilingi kampung sambil menyebar uang, bunga, beras ya sebagai tanda kesuksesan, keberhasilan. Nah, tradisi angon putu ini masih ada sampai sekarang, saudara. Nah, ini adalah nilai-nilai positifnya juga dalam tradisi tradisi gender Jawa tadi. Seorang laki-laki Jawa punya 2 anak, punya 2 istri, 3 istri, anaknya banyak, cucunya banyak, tapi bertanggung jawab terhadap perekonomian keluarga. Nggak ditinggal begitu saja. Ini nilai luar biasa, feudalismenya. Orang Jawa boleh punya istri banyak pada masa lampau nih ya, berdasarkan gender. Punya istri banyak, anak banyak, cucu banyak, tapi dia mumpuni dalam memberikan rezeki, memberikan pengayoman kepada keluarga besarnya itu. Nah, disinilah uniknya ya tradisi Jawa berkaitan dengan istri. Sehingga istri juga merasa tidak pusing, ya, karena semua dicukupi kebutuhannya itu dari ekonomi, dari biologis, macam dicukupi semua sehingga tidak perlu wanita itu merasa sedih dan sebagainya. Ya, dia sukun dengan istri yang lain, anak yang lain, cucu yang lain, menantu semua menjadi satu kesatuan. Nah, ini uniknya tradisi Jawa, budaya Jawa dalam perkawinan, saudara. Hei, saudara, apa simpulannya, saudara? Simpulannya, kajian wanita Jawa berdasarkan gender ini adalah kenyataan sejarah yang ada, khususnya pada masa-masa lampau, yaitu pada masa-masa kerajaan-kerajaan dulu yang masih berkembang di Jawa. Secara konkret, ya, abad ke-15, 16, 17, 18 ini penuh dengan tradisi itu, tradisi
Jawa seperti itu berkembang, ya. Bahkan juga sampai pada sekarang masih ada, meskipun sudah berkurang. Masih ada itu, saudara. Ya. Nah, sekarang dengan adanya Women Lib dan sebagainya, ya, contohnya Julia Clive tadi memberikan suatu kritik yang pedas terhadap kebudayaan Jawa waktu itu, maka sekarang sudah mulai ditinggalkan. Wanita Jawa sudah mulai meningkat kedudukannya setingkat dengan suami, setingkat dengan laki-laki, sehingga hidup berdampingan, mulai ditinggalkan tradisi-tradisi seperti tadi. Meskipun masih ada dalam pelaksanaannya. Ya. Nah, saudara, sekarang perubahan zaman, saudara, ini saya dapatkan dari guru saya, ya, Bapak Dr. Suyatno Kartodirjo, ya, dari pembimbing saya waktu S2 dan pernah mengajar di UKSW, ya. Beliau mengatakan bahwa awal-awal tahun 1980 ada perubahan sosial budaya di Jawa, khususnya di Solo dan sekitarnya. Yaitu apa? Yaitu wanita semakin berkembang pesat, maju pemikirannya karena mendapat pengaruh dari Women's Lib tadi, ya. Akhirnya orang-orang wanita Solo ini berontak terhadap tradisi gender tadi. Lalu orang wanita Solo bekerja keras, ya, karena di situ uh, muncul pasar Klewer dan sebagainya, ya. Banyak wanita Jawa bekerja di Klewer dan sebagainya, sehingga wanita menjadi hebat, bahkan melebihi laki-laki dalam bidang ekonomi. Akibatnya laki-laki mulai tidak bisa lagi mengatur gender wanita Jawa, karena sukses lebih tinggi dari laki-laki. Wanita Jawa yang di Klewer itu Anda lihat, ya, sekarang bisa Anda lihat di Klewer atau di PGS, ya, itu wanita lebih hebat daripada laki-laki dari segi ekonominya. Bekerja keras dari pagi, bangun pagi ke Klewer, ya, bekerja sampai malam, semua pendapatan luar biasa. Sedangkan laki-laki, nah ini, ditinggal jauh. Ini, saudara, tercermin dari lagu-lagu pertamanya Didi Kempot. Misalkan ada lagu Stasiun Balapan. Bagaimana seorang laki-laki merintih-rintih, mohon-mohon kepada istrinya supaya jangan pergi. Kalau pergi cepat kembali. Karena wanita Jawa sudah luar biasa pemikirannya. Dia pergi ke Jakarta, pergi ke Bandung, pergi ke Surabaya, bekerja cari uang, pergi ke Klewer cari uang, sehingga laki-laki ditinggal. Sudah nggak zamannya lagi laki-laki memerintah wanita Jawa seperti zaman dulu. Ya, contoh lagunya lagi, lagu Stasiun Balapan, Terminal Balapan, Terminal Tirtonadi, Stasiun Tirtonadi, ya, itu, ya, lagunya Didi Kempot. Ini mencerminkan bagaimana wanita ini telah bangkit dari gendernya, bangkit untuk merubah cara pikirnya sehingga wanita lebih tinggi, bahkan lebih tinggi atau sama dengan laki-laki. Nah, itu yang menjadi sekarang ini, saudara. Sekarang ini sudah sulit ditemukan gender wanita Jawa, sudah sulit. Sudah banyak yang setingkat, bahkan melebihi dari laki-laki. Nah, itu kaitannya dengan istilah wanita. Wanita. Wanita ada dua pengertian. Wani ditoto dan wani noto. Wani ditoto berarti wanita yang siap menyerah kepada suami, apapun dilakukan demi keluarga. Suami bilang apa? Oke. Suami punya istri 3, 4, oke. Karena wani ditoto. Sudah, sebagai wanita dia menyerah terhadap nasib kehidupan, dia memelihara anak, melayani suami, itu yang pertama. Tapi yang kedua, wanita waninoto, berani menata, ya, berani menata kebaikan dengan untuk keluarga, berani membantah suaminya, berani menentang suaminya kalau suaminya nggak benar, berani melawan suaminya kalau suaminya nggak benar, sehingga keluarga menjadi baik. Di sini ada wanita yang perkasa, yang bisa mengatur rumah tangga. Nah, ini
tradisi ini dari tradisi Hindu, saudara, yaitu tradisi Sakti Siwa ya. Jadi istri Siwa itu memimpin dalam kehidupan. Wanita sebagai pemimpin kehidupan. Ya, ini. Baik, saudara. Jadi ada dua itu ya. Ada dua tipe wanita dalam menghadapi gender, wani ditoto dan wani noto. Nah, saudara, itu adalah penjelasan saya tentang wanita Jawa ya, supaya Anda bisa memahami, membaca bukunya, baca PPT-nya supaya Anda jelas. Satu tugas, cukup tugas satu saja. Tugasnya lebih bersifat terbuka ini. Anda tulis tugasnya, Anda jawab, kirim ke email saya, yaitu ini umum ya tugasnya ya, lebih bersifat terbuka. Jelaskan dengan memberikan bukti bagaimana peran wanita Jawa dalam pembangunan dewasa ini. Ya, jelaskan dengan bukti bagaimana peran wanita Jawa dalam pembangunan dewasa ini. Boleh kajian sosiologisnya, boleh kajian ekonominya, boleh kajian teknologinya, boleh, silakan bebas. Oke, saudara ya. Baik, saudara. Cukup sekian. Terus belajar, meskipun tidak bisa ketemu, belajar baca buku, Anda bisa sukses bersama. Tuhan memberkati. Amin.